warga kerajaan, selamat datang di ibadah GPI Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Oleh karena itu, mari kita beribadah hari ini dengan penuh sukacita, datang di hadirat Tuhan. Pada ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur sehingga dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut kami informasikan kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Terus ikuti podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli pukul 19 di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code maupun transfer ke rekening gereja. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia dalam berkomsel, karena di dalam komsel lah kita akan saling menguatkan dan saling menghiburkan satu sama lain. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua sosial media dari GPI Rock Surabaya dan bagikan juga link ibadah ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Happy Sunday, selamat beribadah. Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini, dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith. Iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan.
Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda, tetapi aku bersunat, artinya aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata, yaitu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan, yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya, 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami datang karena kami mau menyembah Engkau. Kami datang karena kami mau memuji Allah kami yang hidup. Apapun yang di luar kontrol kami, Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Kami melakukan bagian kami, Engkau melakukan bagian Engkau, Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan. Engkau bertakhta, Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Apa yang tak pernah kami dengar, kami lihat timbul dalam hati kami. Itu yang Kau kerjakan di dalam roh kami, Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu lebih nyata daripada kenyataan. Firman-Mu bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada, Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu, Tuhan, dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam
berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji Engkau Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami memuja-Mu, Tuhan besar. Yang serahkan hidupmu bagi kami, bagi kami. Thank you Lord. Kami memuji-Mu, kami menyembah, perhiasan kekudusan, perhiasan kekudusan. Kami datang di hadapan Tata Maha Kudus. Kami perhiasan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, Allah penuh keagungan, penuh kedahsyatan Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri dalam hadirat Tuhan. Kau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita sama-sama angkat tangan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Amin. Bisa beri tepuk tangan yang meriah. Kristus, kita sama-sama memuji Dia. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang
Kau yang berjaya, semesta suci menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Hey. Haleluya. Hey. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita dengar kebenaran firman Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang
katakan pada dia bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dalam banyak situasi yang memang kami tidak bisa kontrol, tapi kami percaya kami punya Allah yang besar. Allah yang lebih dari segala apa yang kami pikirkan, kami rasakan. Kan firman-Mu berkata bahwa damai sejahtera-Mu ada atas kami melampaui segala akal dan pikiran kami. Kami menyerahkan diri kami dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Bapa yang dalam segala keadaan turut bersama-sama dengan kami. Membuat kami punya keberanian menghadapi situasi demi situasi. Karena Engkau ya Allah yang bersama dengan kami, bahkan berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Sempurnakan sukacita kami dalam hadirat-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi kebenaran firman-Mu, mengajarkan pada kami masuk bagi hamba-Mu. Dan semua yang menyaksikan juga tayangan ini Tuhan lewat streaming saluran-saluran apapun. Kami berdoa Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu mencengkram dimanapun kami berada. Kuasa kebenaran-Mu bekerja, kuasa Roh-Mu bekerja, roh hikmat, roh wahyu, pengertian itu yang dari Roh-Mu sendiri. Menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Cengkram kami dalam kasih dan hadirat-Mu. Lingkupi kami semua dalam kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap menyambut firman-Mu. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nih, kita mengucap syukur bahwa dalam segala keadaan Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita beribadah, kita menikmati hadirat-Nya, dan saya percaya Dia akan menyempurnakan sukacita kita juga dengan mengajarkan kepada kita kebenaran-Nya. Firman Tuhan pada hari ini saya ingin mengambil satu tema tentang integrasi diri. Integrasi diri. Saya ingin memulainya dari sebuah situasi, ini kebetulan lagi suasana di satu sisi pandemi, tapi di satu sisi lain orang lumayan agak terhibur dengan sebuah event olahraga besar, yaitu Euro 2020, walaupun diselenggarakannya tahun 2021, tapi disebut sebagai Euro 2020. Saya tidak cerita soal Euronya, tapi saya ingin menunjuk satu tokoh atlet sepak bola yang sangat ternama di masa lalu, begitu legenda dan sekarang menjadi seorang pelatih yang juga sangat berhasil. Oh ya, saya lupa. Nama orang ini adalah, Anda ingat peristiwa ini? Peristiwa ini terjadi tahun 2006.
mungkin saya dibantu ya. Nah, ini ada yang ingat peristiwa ini dan siapa nama tokoh ini? Ya, orang ini adalah Zinedine Zidane atau yang dipanggil dengan Zizou. Begitu legendnya dia, begitu skillfulnya dia, sampai orang memberi julukan kepada dia The Maestro. Kata The Maestro itu menunjukkan betapa terampilnya dia. Ya, sempat memimpin Prancis menjuarai Piala Dunia. Diangkat menjadi pemain, di tengah itu gambar menjadi pemain terbaik dunia, mendapatkan Ballon d'Or, itu prestasi tertinggi untuk seorang atlet sepak bola. Kemudian mengundurkan diri dari tim nasional, sempat mengundurkan diri dari tim nasional, tapi kemudian karena tim nasionalnya sempat kalah-kalah terus, akhirnya 2006 dia dipanggil kembali. Dan ada dalam satu momen terakhir di pertandingan tersebut berhasil membawa timnya, yaitu tim nasional Prancis, sampai ke babak final dan berhadapan dengan Italia. Ya. Sangat luar biasa, dia berhasil membawa tim itu sampai ke babak final. Pemain ini dikenal begitu cool, dingin, seolah-olah tidak banyak ada ekspresi. Tapi di pertandingan final ini, di kurang lebih sisa hanya 5 menit menjelang pertandingan waktu normal berakhir, tinggal 5 menit kurang lebih, sekitar 5 menit terakhir, jadi sudah hampir selesai sebenarnya waktu normal. Apa yang terjadi? Dia melakukan sebuah tindakan yang sangat tidak diduga. Tindakannya adalah tindakannya menyeruduk salah satu pemain, bukan menyundul bola, tapi menyundul badan seseorang sampai pemain itu terjatuh. Mungkin dia lupa bahwa ini tidak main di Stadion Tambak Sari, gitu ya, atau Stadion Bung Tomo. Ini permainan di level dunia yang kameranya itu mungkin setiap sekian meter itu ada kamera. Sehingga wasit mengetahui peristiwa ini tidak secara langsung, tapi karena melihat kamera tayangan TV yang besar yang ada di sana. Ya, karena ini terjadi dengan tiba-tiba. Dan begitu peristiwa ini terjadi, maka wasit memberi dia hadiah kartu merah secara langsung. Ini pemain paling ditunggu-tunggu, legend, pemimpin bagi timnya, dan dalam sisa-sisa menit terakhir justru melakukan sebuah tindakan yang mungkin dianggap paling aneh, paling tidak sportif dalam sebuah sejarah pertandingan besar sepak bola. Dia menyandang kapten dan segala macam. Dan intinya pada akhirnya di final tersebut tim Prancis kalah melawan Italia. Besoknya seluruh harian koran mungkin menuliskan satu berita tentang berita kemenangan Italia. Tapi berita keduanya adalah mungkin terinspirasi lagunya Ariel Peter Pan itu, Noah. Ada apa denganmu gitu ya. Ya. Ada apa denganmu Zizou panggilannya. Beredar isu bahwa si back ini, Materazzi namanya, itu sengaja memprovokasi. Pada waktu itu Zidane ini juga sempat bermain di klub Italia, dia sempat bermain di beberapa klub dan semuanya jadi juara, termasuk di Real Madrid. Dan terakhir itu kalau tidak salah posisinya sempat di Juventus. Dan si Materazzi-nya ini memprovokasi. Ada dua isu provokasi yang beredar. Yang awal isu provokasinya adalah berkata begini. Si Materazzi-nya ini berkata begini kepada Zizou-nya. Hey Zidane, kamu boleh jago main bola di tengah lapangan. Tapi sorry ya, maaf saya pakai pilihan kata ini. Tapi mamamu itu cuma seorang pelacur. Itu disampaikan di tengah lapangan. Your mother is a hooker, cuma pelacur. Itu isu pertama, sekalipun kemudian di beberapa waktu kemudian Materazzi-nya sempat meralat dan berkata bahwa saya tidak bicara sedang mamanya, saya tidak bicara tentang kondisi mamanya, tapi saya bicara saudara perempuan atau entah adik atau saudara perempuannya dari Zinedine Zidane yang tinggal di Italia, di Turin. Dan berkata sama, kurang lebih kalimatnya sama, kamu boleh jago main bola, dribbling sana sini, cetak gol, pemain terbaik, tapi kamu mesti ingat adikmu itu cuma seorang pelacur.
Dan tiba-tiba dia kehilangan kontrolnya sebagai seorang pemain yang dikenal cool, hebat, luar biasa, dan melakukan sebuah tindakan paling tidak sportif dalam sejarah sepak bola. Mereka tidak pernah mempersalahkan yang Italia memprovokasi, tapi itu menjadi sebuah kerugian besar bagi Prancis. Itu menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin, next, bisakah ini terjadi kepada kita saat satu pribadi itu sukses, dalam keadaan sukses, terkenal, mencapai apa yang dicita-citakan, tapi justru melakukan sebuah tindakan konyol. Saudara, saya ingin tampilkan sedikit satu tokoh lagi yang pernah mengalami hal yang sama, dan kita mungkin tahu nama orang itu adalah seorang petinju, pernah dinobatkan sebagai juara kelas berat termuda di seluruh dunia. Nama orang itu adalah Mike Tyson. Sekali bertanding ketika dia menjadi juara dunia, sekali bertanding itu dia bisa mendapat hadiah, mendapatkan nilai uang sekitar 40 miliar sekali bertanding. Antara 40 sampai 100 miliar per kali pertandingan. Mungkin kita membayangkan kalau kita bekerja secara umum, waduh 40 miliar kalau ronde pertandingan tinju itu cuma 15 kali 3 menit, 3 kali 15 cuma 45 menit ditambah waktu istirahat, at least cuma 1 jam, dibayar 40 miliar. Bukankah itu sebuah hal yang rasanya sangat luar biasa untuk seorang anak muda? Tapi kemudian kita tahu ceritanya, orang ini berakhir begitu tragis ketika dia kehilangan seorang pelatih yang sangat dicintai dan dianggap sebagai ayahnya. Hidupnya jadi tidak karu-karuan, di tengah juara prestasinya dia pukul istrinya sendiri, dia hajar, lakukan kekerasan demi kekerasan, melakukan tindakan kekonyolan sampai kemudian dia mengalami kekalahan dan akhirnya mencoba bangkit, tapi akhirnya terus mengalami kondisi-kondisi yang menurun dan bahkan kemudian dia menyatakan dirinya bankrupt atau bangkrut. Kalau kita mungkin membayangkan, kita mungkin berpikir, waduh, dulu sekali bertanding 40 sampai 100 miliar itu, wow, itu bukankah itu sebuah hal yang rasanya luar biasa. Kalau dia mau simpen itu uang dengan baik misalnya. Tapi hari ini dia menyatakan bankrupt. Mengapa itu bisa terjadi? Karena di tengah-tengah situasi itu, situasi keberhasilan mereka termasuk Zinedine Zidane, ada sebuah persoalan yang tiba-tiba muncul. Ada sebuah situasi atau tekanan yang tiba-tiba muncul dan itu sebuah kondisi yang tidak terduga. Dan respon terhadap situasi atau tekanan itu seringkali menunjukkan siapa kita. Kerap kali situasi atau tekanan, kesulitan dalam kehidupan itu diizinkan Tuhan terjadi. Banyak orang berkata, Tuhan jangan cobai saya, atau ada orang berkata bahwa pencobaan itu untuk mengetahui kekuatan kita, untuk menguji kekuatan kita. Saya lebih setuju statement ini bahwa pencobaan, Tuhan tidak pernah mencobai untuk ngetes kuat atau tidaknya kita. Tapi setiap situasi atau tekanan kehidupan yang ada diizinkan Tuhan terjadi, justru untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Itu yang kemudian orang sebut sebagai karakter, kemampuan berespon terhadap situasi-situasi sulit atau tekanan-tekanan yang kita hadapi. Nah, banyak orang dalam situasi yang sulit kemudian menjadi kehilangan seluruh dirinya. Seperti tadi dialami oleh Zizou. Dia tiba-tiba menjadi seperti satu pribadi yang terpecah, yang tidak terduga. Biasanya orang nampaknya melihat dia sebagai nice guy, pribadi yang baik, tapi tiba-tiba dengan satu peristiwa seperti menunjukkan satu pribadi yang begitu berbeda. Nah, kata integrasi sendiri bermakna sebuah kesatuan yang utuh. Memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata ini sebenarnya ada yang lebih tepat dengan kata, kalau dalam bahasa Inggris apa kata integrated, kemudian diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai integritas. Jadi cuman kalau integritas maknanya lebih kepada value, form, norma. Ya bahwa orang itu punya nilai-nilai yang sangat kuat. Tapi integrasi ini adalah sebuah makna yang lebih general. Sebuah keutuhan pribadi seseorang. Antara apa yang dia lakukan dengan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, orang-orang yang tidak mengalami keutuhan,
kemudian disebut dengan disintegrasi. Demikian juga dalam pengertian sebuah wilayah negara. Negara yang terpecah disebut mengalami disintegrasi. Artinya satu pribadi yang tidak utuh atau terpecah belah. Ya, seperti satu kondisi yang tidak sama antara apa yang dia tunjukkan dengan siapa dirinya. Nah, satu kali saya mungkin pernah cerita di salah satu ibadah pada waktu kita masih beberapa kali ibadah. Saya kedatangan satu murid di ruangan kerja saya, tampil dengan penampilan yang sangar. Wah, enggak tahu hari itu kenapa dia bisa lolos dari pemeriksaan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tiba-tiba masuk ke ruangan saya dengan telinga tindiknya ada 2 kanan kiri. Terus, wah pokoknya tampilannya sangar habis. Ya, sangar habis. Terus tiba-tiba dia datang ke ruangan saya dan dia agak gebrak meja saya. Pak, saya mau bicara penting. Kemudian saya pikir ini orang wajahnya sangar, berat badannya mungkin hampir lebih dari 100 kilo. Gede banget badannya, sangar, rambutnya jabrik begitu pakai kunci mobil yang dikasih rantai yang besar gitu. Pokoknya wah sangar gitu ya. Duduk di ruangan dan berkata, saya mau bicara Pak. Begitu bicara tiba-tiba, oke, ada yang saya bisa bantu. Terus dia bilang begini sambil menundukkan diri kali. Pak, saya ini mau bunuh diri Pak. Respon manusiawi pertama saya dalam hati, ya Allah, wajah boleh sangar, ternyata mental keropok juga. Ya. Terus saya tanya, kira sebentar, apa yang sebenarnya kamu alami? Sampai tiba-tiba muncul sebuah keinginan untuk bunuh diri. Baru diputus pacar Pak. Ya ampun, ini lagi tambah begitu ya. Ya, ini lebih menghebohkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang sudah sampai berkata mau bunuh diri, itu adalah sebuah hal yang harus direspon dengan sungguh-sungguh. Walaupun di hati saya sempat ada perasaan, ya ampun, wajah boleh sangar, penampilan boleh sangar, enggak taunya keropok juga ternyata sebenarnya ya. Ya, banyak dari kita ternyata menampilkan diri antara apa yang nampak di luar dengan apa yang sebenarnya siapa diri kita itu tidak sama. Dan itu seringkali baru muncul ketika ada sebuah situasi-situasi yang kadang-kadang tidak terduga dan itu menunjukkan siapa diri kita. Nah, mari kita lihat dari satu firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab yaitu Yakub. Kita tahu Yakub adalah seorang anak yang kemudian bertumbuh ya. Kemudian dia mencoba merebut hak kesulungan. Dia anak yang menurut dari orang tuanya. Ya, kemudian melakukan segala sesuatu untuk merebut hak kesulungan dari warisan dari ayahnya Ishak dengan segala macam, dan itu karena suruhan mamanya. Dan kemudian singkat ceritanya perjalanannya menjadikan dia sebagai pribadi yang berhasil dan kemudian dia merencana mau pulang. Nah, mari kita lihat pengalaman pergulatan emosional. Dia menjadi pribadi yang sangat berhasil, sangat kaya, sangat sukses. Ya begitu luar biasa dan dia mau pulang. Kembali ke tanah kelahirannya, mencoba mungkin menemui keluarganya. Kejadian 32, saya menyarankan Bapak Ibu bisa membacanya mulai ayat 1. Tapi saya mungkin hanya membaca mulai ayat 22 sampai dengan 28. Kejadian 32 ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi
Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Next. Mari kita lihat perjalanan transformasi yang dialami Yakub. Tadi saya sudah katakan bahwa Yakub memulai catatan-catatan hidupnya dengan sebuah situasi-situasi yang dia sudah terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara intrik. Saya ulangi. Yakub dari kecil sudah terbiasa menyelesaikan berbagai situasi atau persoalan dengan jalan intrik. Dia merebut hak kesulungan dengan menjual menawarkan sup kacang merah kepada kakaknya, dan kemudian kalau ini kesepakatan dengan mamanya, ibunya, kemudian ngakali ayahnya Ishak untuk mendapatkan blessing. Dan kemudian kita tahu ceritanya dia harus pergi melarikan diri karena kakaknya mengancam akan membunuh dia. Dan di tempatnya, di pamannya, di Laban, dia juga menghadapi persoalan-persoalan dan kembali dia melakukan segala cara, ya, segala trik yang dia bisa lakukan untuk dia bisa mengatasi semua situasi dan semua situasi dan kondisi-kondisi yang dia alami. Mari kita lihat, kalau Bapak Ibu membaca dari ayat 1 kita akan lihat, dan ketika Yakub kembali pulang, maka dia mengalami sebuah situasi. Ayat 1 dan 2, maka kita lihat bahwa Yakub ketika dia begitu mau kembali, hal pertama yang terjadi, dia mengalami satu penglihatan atau perjumpaan dengan Tuhan, atau kita sebut pengalaman supranatural yang luar biasa. Yaitu dia melihat penglihatan tentang tentara Tuhan. Dan dia menamakan tempat itu Mahanaim, karena dia melihat pasukan Allah yang sangat luar biasa. Mungkin itu satu tanda Tuhan sedang ingin berkata kepada dia, Yakub, aku ini menyertaimu. Yang nyertai kamu tuh lihat ini pasukan segitu banyak, bahkan sampai digambarkan saking begitu banyaknya, bahkan seperti sebuah camp. Itu sebabnya tempat itu dinamakan Mahanaim. Tapi baru saja Yakub punya pengalaman supranatural yang demikian, dia juga berhadapan dengan satu situasi yang langsung terjadi, yaitu dia dapat berita bahwa perjalanannya dia akan berpapasan dengan arah perjalanan dari satu tokoh yang paling dia takuti, yang paling dia ingin hindari sepanjang hidupnya, yaitu Esau. Bapak Ibu bisa membaca itu di ayat 3, 4, dan 5. Begitu dia dengar Esau akan ketemu dia di satu titik tertentu dari sebuah perjalanan yang ada, maka dia langsung kembali mengulang pola yang sama. Apa yang dia lakukan? Dia tahu kalau dia berjumpa, dia khawatir kakaknya akan langsung bunuh dia. Karena ini ada persoalan masa lalu. Tidak pernah diselesaikan. Jadi dia intrik, dia kirim utusan lebih dulu kepada Esau. Mencoba menjelaskan yang terjadi. Kalau Bapak Ibu baca penjelasannya, geli juga sih penjelasannya. Yakub dia bilang, aku ini dulu begini, tapi kemudian aku ini terbuang. Tapi di tempat yang terbuang itu sekarang aku sukses kok. Aku baik-baik saja sekarang. Mungkin dia mau berkata begini, sorry ya dulu aku mungkin merebut hak kesulungan itu karena aku takut miskin. Sekarang aku ternyata sudah tidak miskin. Mungkin dia berkata begitu. Jadi dia gunakan pendekatan itu untuk jelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Dan dengan bahasa basi mungkin dia bilang, ya seandainya nanti mungkin kita ketemu, tolonglah ya tetap bantulah bagaimanapun ini kan aku adikmu. Sebuah ungkapan yang basa basi. Tapi dia tidak menyangka bahwa Esau punya respon yang berbeda. Dia mungkin berpikir bahwa Esau akan berkata nanti kalau aku lewat, aku biarkan aja ya kita damai-damailah gitu ya. Seolah-olah lupakan masa lalu, anggap aja itu tidak ada masalah, tidak terjadi sesuatu apapun. Tapi tiba-tiba jawaban Esau kepada utusannya berbeda. Esau malah berkata begini, oke, aku akan datangi Yakub. Bukan cuma berpapasan, aku akan datangi Yakub.
Maksudnya supaya tidak ketemu, supaya diberi jalan, supaya tidak ketemu, tapi Esaunya justru berespon sesuatu yang berbeda. Dan Esau bilang, aku akan datang bawa rombongan 400 orang. Dan mereka tahu bahwa 400 orangnya Esau ini adalah pasukan-pasukan yang terlatih untuk berperang. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Ingin menghindar dari masalah, masalahnya justru datang menghampiri kita. Ayat 7 disampaikan demikian. Ayat 8-nya, next. Saya dibantu aja. Maka Yakub kembali mengulang pola yang sama. Dia berusaha kembali melarikan diri dari kenyataan atau saya sebut sebagai unfinished problem. Ya, sebuah situasi masa lalu yang belum selesai. Apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub membagi dua pasukannya. Kalau biasanya jenderal yang hebat membagi dua pasukannya dan dia tetap memimpin semua prosesnya. Tapi ini tidak, membagi dua pasukannya, dia di belakang. Karena pikirnya dia begini, kalau sampai ada apa-apa yang diserang dulu yang pertama, saya sempat lari. Gila enggak? Ada seorang pemimpin yang berkata, kamu maju dulu, ini ada apa-apa kamu kena, saya lari duluan, saya bisa lari. Jadi dia sudah punya kesimpulan-kesimpulan terhadap situasi tersebut. Tapi situasi itu tidak menolong dia sampai kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-9 next. Akhirnya Daud datang kepada Tuhan dan berdoa. Dalam doanya dia kembali mengingat catatan perjalanan hidupnya. Panggilan Tuhan dan pengagungan Daud dan penyerahan dirinya kembali kepada Tuhan. Dia mengingat kembali dan dia juga merendahkan dirinya kepada Tuhan dan berkata, aku ini siapa? Dia bahkan katakan, aku ini dulu cuman pergi itu cuman bawa tongkat. Sekarang aku pulang bawa segitu banyak berkat. Itu semua karena Tuhan. Keren ya statementnya dia, statement imannya dia. Tapi baru saja dia berdoa demikian. Kalau kita baca next ayat, bagian berikutnya dia kembali menggunakan strategi manusiawinya untuk menyelesaikan masalah. Ayat 13, dia langsung mengatur strategi, oke, sekarang kamu berangkat, ini saya bawakan hadiah untuk kakak saya. Kalau tadi mungkin cuman kirim utusan, cuman tanya dan minta jalan, sekarang bawa hadiah yang banyak kepada kakak saya. Supaya dia kemudian punya belas kasihan atau paling tidak bereaksi secara negatif. Dan kemudian dia juga kembali bilang, bagi ya, kamu berangkat ke sana tapi jangan langsung satu gerombolan, kira-kira kalau bahasa Surabayanya gitu. Dibagi kelompok kecil-kecil, kelompok maju, dan tiap kelompok tolong diberi jarak. Saudara bisa bayangkan kira-kira apa yang ada di hati Yakub? Ya intinya satu, dia tetap kepingin lari dari situasi itu kalau ada apa-apa. Dia masih punya waktu, bukan waktu menghadapi, waktu untuk melarikan diri. Bahkan ayat 16 berkata bahwa Yakub bahkan memutuskan untuk berada di barisan paling belakang. Di barisan yang paling belakang. Jadi rupanya seluruh keberhasilan hidupnya, seluruh pengalaman-pengalaman yang ada, rupanya belum menyelesaikan ada satu bagian dari hidupnya yang belum selesai. Dalam case Yakub ini adalah soal ketakutannya. Masing-masing kita kadang-kadang punya unfinished problem, masa lalu yang belum selesai. Itu sebabnya sangat dibutuhkan proses-proses konseling kadang-kadang. Ya dalam bagaimana kita menghadapi atau melihat diri kita. Itu sebabnya dalam menjelang pernikahan banyak pasangan-pasangan kemudian mengalami konseling pranikah. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk melihat ini loh. Sisi-sisi unfinished problem. Ada masalah-masalah tapi yang tidak diselesaikan. Ada situasi-situasi masa lalu, kegagalan masa lalu, kepahitan masa lalu, kekecewaan masa lalu yang tidak pernah selesai. Kemudian cuman dianggap ya sudahlah, ya biarlah waktu yang menyembuhkan katanya. Ya, kita sering dengar statement-statement gitu, biarlah waktu yang menyembuhkan.
Tapi masalahnya seringkali hal itu tersimpan begitu dalam dan itu kemudian mempengaruhi seluruh sistem kita dan akhirnya membuat kita punya masalah ketika di masa depan kita menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Itu sebabnya kalau sering lihat film-film juga, film Batman itu sampai dibuat dalam sequel bermacam-macam. Ya Batman Return, Batman Begin, Batman apa. Dan selalu digambarkan kemudian tokoh Batman yang sangat luar biasa ketika dia jadi pahlawan. Tapi begitu dia jadi seorang Bruce Wayne digambarkan di sana dia jadi seorang yang sangat santun, sangat keren begitu. Tapi begitu dia jadi pakai topeng Batman-nya dia tiba-tiba jadi sangat keras bengis sehingga ada yang menyebut Batman itu pahlawan atau manusia yang penyakit jiwa ya. Ya, ya itu kisah fiksi tapi kemudian ada yang mencoba menilainya secara psikologis. Apakah orang ini sakit jiwa? Begitu dia pakai topeng perilakunya bisa begitu beringas. Dan makanya kemudian seringkali dimunculkan film Batman yang menunjukkan kembali masa lalunya. Awalnya dia melihat dengan mata kepala orang tuanya ditembak. Kemudian dia jatuh di sumur yang dalam, kegelapan yang trauma yang begitu dalam. Semua masa lalu itu mencoba kembali dilihat untuk menemukan kembali akar persoalan yang dia alami. Dan ini juga yang dialami oleh Esau. Oleh Yakub. Dia memberi jarak. Dan pada akhirnya bahkan dia juga bilang, oke, kalau gitu semua utusan sudah pergi, sekarang tinggal saya dan keluarga dan aset-aset yang ada. Jadi yang lain disuruh pergi menghadap, sementara Yakub memindahkan keluarganya dan seluruh asetnya menyeberangi sungai, dipindahkan lebih dulu. Jadi dia masih amankan kepentingan dirinya. Next. Tapi inilah proses transformasi. Di titik inilah Yakub kemudian jadi sendiri karena seluruh keluarganya dipindahkan. Di titik inilah dia akhirnya mengalami satu pergumulan yang besar. Satu situasi perasaan kesendirian. Berapa banyak kita pernah diizinkan Tuhan alami perasaan-perasaan kesendirian. Tapi di titik itulah kita juga melihat bahwa Allah adalah Allah yang tidak membiarkan Yakub bergumul sendirian. Amin. Tidak sendirian. Di situasi itu kemudian ada seorang, saya sebutnya laki-laki ilahi. Karena banyak yang menafsirkan itu malaikat atau itu Allah sendiri ya dan segala macam. Tapi intinya ada kehadiran Allah di sana. Terjadi sebuah pergumulan yang luar biasa dan tidak ada yang kalah. Namun Yakub menjadi pincang. Di titik yang dia semakin tidak berdaya bahkan secara fisik. Kemudian satu-satunya yang bisa lakukan adalah melekatkan dirinya. Dia pegang erat Allah. Dia pegang erat pribadi pria ilahi itu. Dan dia cuma minta satu hal. Kalau awalnya dia berkata, aku sudah punya banyak berkat, aku sudah punya banyak ini, aku sudah punya banyak itu. Di titik itulah dia berkata, aku tidak izinkan kau pergi kalau kau tidak berkati hidup saya. Di titik itulah Yakub mengakui identitasnya. Namaku Yakub, itu bukan nama yang sangat terhormat mungkin ya. Nama yang punya makna yang tidak membanggakan. Ketika orang itu bertanya siapa namamu, saya yakin itu bukan pertanyaan kayak orang nanya formulir namamu siapa, bukan. Itu sebuah pertanyaan refleksi yang dalam yang diberikan. Menurutmu kamu itu siapa? Dan Yakub kali ini tidak lagi membela dirinya dan dia berkata, aku ini Yakub. Dan dia kemudian mengalami sebuah transformasi menjadi pahlawan Allah. Next. Apa yang kita bisa pelajari di sana? Banyak dari kita punya banyak pengalaman rohani. Saya baru sedih juga. Ada seorang yang berkata, saya dulu dari agama seberang, percaya Tuhan Yesus karena ngalami mimpi didatangi Yesus sendiri. Wah, saya bilang keren banget ya. Tapi setahun kemudian bertemu lagi, dia menyatakan saya kembali ke agama saya. Saya bilang, my goodness, di mana pengalaman kita aja mimpi-mimpi berharap bisa ketemu Yesus, dia didatangi oleh Yesus sendiri. Dan itu membuat dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi karena sebuah situasi yang dia alami, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Ketika saya tanya,
Apa rasa perasaanmu tentang semua situasi yang kamu pernah alami dulu bersama dengan Tuhan? Dia bilang, ya sekarang itu tinggal cerita masa lalu. Pengalaman rohani tanpa kejujuran tentang diri kita, itu mengakibatkan ketidakutuhan. Dan ketidakutuhan itu menimbulkan sekian efek ini. Next, dibuka aja semua. Mungkin saya tidak bisa jelaskan semua detail. Ya, kebingungan relasi dengan Tuhan. Orang bingung, ini mana kehendak Tuhan, ini boleh apa enggak. Kalau sudah gitu, nanti reaksinya yang merah itu jadi reaksi perilakunya. Jadi gampang rasa bersalah, kalau enggak rasa bersalah jadi gampang ragu. Atau jadi punya iman yang keliru. Punya iman yang nekat. Atau perilaku disintegrasi itu memberi kita over defense mechanism. Berlebihan dalam reaksi pertahanan dirinya. Dan reaksi yang paling sering kelihatan, yaitu saya pakai istilah bahasa Surabayaan ya. Ngeyel, ya sudah ngeyel, ngeles gitu ya. Kalau salahkan selalu aja ada alasan atau kemudian menyalahkan keadaan. Kemudian rasa berharga diri yang kemudian jadi hilang. Yakub juga meletakkan awalnya rasa berharga dirinya pada pencapaian-pencapaian yang ada. Dan orang-orang tipe begini seringkali akhirnya menunjukkan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan yang merah itu. Dengan kalau enggak caper, kemudian perilakunya jadi kuper, kalau enggak minder, atau jadi haus pujian. Dan akhirnya seperti slide awal tadi yang kita lihat, melakukan tindakan-tindakan sembrono. Apa bentuk tindakan sembrono itu? Kecanduan. Kalau enggak kecanduan, mengabaikan hal-hal penting, mengentengkan situasi. Ya, mengentengkan situasi yang berbahaya, menganggap remeh sebuah persoalan-persoalan yang penting. Next, ini bagian-bagian terakhir. Yang kedua yang kita bisa lihat, Alda. Tapi di tengah semua pergumulan itu, Yakub sebenarnya mewakili kita semua. Satu pribadi yang penuh dengan intrik. Satu pribadi yang seringkali punya begitu banyak persoalan masa lalu yang tidak terselesaikan. Tapi kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Satu Allah yang tidak ingin kita bergumul sendirian. Tapi Allah yang ingin mengubah pribadi Yakub. Mungkin Allah tidak mengubah situasinya, tiba-tiba esoknya belok jalan arah, tidak. Tapi yang Allah ubah adalah pribadi Yakubnya. Untuk dia berani mampu hadapi realita persoalan dengan benar. Yesus alami situasi bergumul sendiri di Taman Getsemani. Dan dia juga alami rasa kesendirian paling mengerikan di kayu salib karena ditinggal Allah Bapa. Semua dia lakukan itu karena dosa kita. Dosa mengakibatkan kita tidak utuh. Dosa membuat kita kehilangan keutuhan baik secara emosional, secara fisik, ya, secara jiwa. Tapi karena kesendirian yang Yesus lakukan, alami, itu membuat kita mendapat anugerah. Apa anugerahnya? Untuk berani menghadapi segala keadaan bersama dengan Tuhan. Saya ingin tunjukkan satu film. Ya, tapi sebelumnya mungkin di skip, setelah ini saya langsung tunjukkan profil gambarnya. Bapak Ibu tahu orang ini? Next. Satu lagi. Nah. Nama orang ini adalah, ini hari-hari ini lagi lumayan viral. Nama orang ini namanya Jane saya tidak tahu bacanya gimana, Marchewski. Dia punya nama panggung Jane Nightbird Birdie. Dan baru-baru ini dia mengikuti satu kontes pencarian bakat. Dan di sana ditemukan bahwa sedikit sejarah hidupnya. Dia berusia 30 tahun. Tahun 2015, jadi belum terlalu lama, baru menikah dengan seorang yang namanya Jeremy Claudio, seorang musisi. Tapi tahun 2017 dia didiagnosis menderita kanker payudara. Jalani berbagai kemo yang sangat luar biasa. Tapi kemudian dinyatakan sembuh 2017. Tapi 2019, jadi belum lama. Kankernya kambuh dengan kekuatan 3 kali lebih besar, lebih berat daya sebarnya. Hingga ke liver, paru, tulang iga, tulang belakang, sampai kelenjar getah bening. Divonis hanya akan bertahan 6 bulan. Kalaupun punya peluang hidupnya tinggal 2%. Dan di situasi seperti itu, orang terdekatnya, suaminya meninggalkan dia.
Di titik itulah dia mengalami putus asa, depresi, marah, menangis kepada Tuhan, kepada dirinya, menyalahkan dirinya dan termasuk menyalahkan Tuhan. Dan dia menulis sebuah buku kesaksian. Judul bukunya adalah God is on the bedroom floor. Jadi ini sebuah ungkapan-ungkapan hatinya ketika dia seringkali menangis di kamar mandi. Menyalahkan dirinya, meratapi dirinya, berkali-kali mencoba ingin mati. Dia menuliskan secara jujur rasa kecewa, marah, kepahitan kepada Tuhan. Tapi di titik itulah dia menemukan, ketika dia tetap datang kepada Tuhan, dia menemukan kesadaran akan Tuhan sebagai sahabat. Ketika dia menangis, tiba-tiba dia merasa, mungkin masalah saya belum selesai. Tapi yang saya rasakan ini seperti saya sedang merasa Tuhan ini ikut menangis bersama saya. Ketika saya sedang menyalahkan diri, sebenarnya Tuhan sedang ada bersama saya. Di titik saya merasa sendiri, itulah saya merasa Tuhan ada di dekat saya. Itu sampai muncul sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. If you can see him, kalau engkau tidak bisa lihat Tuhan yang di atas, lihatlah Tuhan dari perspektif atas ke bawah. Mari kita lihat pernyataannya. Dan kemudian dia menuliskan sebuah lagu. Kalau ada lagu himne yang sangat terkenal, It is well, it is well, it is well, oh my soul. Dia menciptakan lagu yang dipakai untuk lagu presentasinya dia di ajang pencarian bakat ini. Judul lagunya dia ciptakan sendiri, It's okay. Semuanya it's okay. Mari kita lihat sedikit. Mari nyanyikan bersama-sama. Sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena hidup kita milikmu, I am yours. I am Kau pun tahu. Mari datang kepada Dia dengan jujur, membawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Yes, oh. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Situasi yang sulit yang kita hadapi bukan untuk mengetes kekuatan kita, tapi sebenarnya Tuhan izinkan terjadi untuk menunjukkan siapa kita. Mari kita, ini saatnya kita datang pada Tuhan dengan satu sikap hati yang jujur. Apapun yang menerima kita apa adanya. Dia tahu setiap kondisi kita, kegentaran, ketakutan, rasa tidak berharga, kegagalan kita tidak tertutup di matanya.
Dan dia tidak ingin biarkan kita bergumul sendirian. Dia ingin dengan kasih-Nya datang memeluk kita, mengubahkan hati kita, dan memberi kita kemampuan untuk kita bisa berdiri dengan identitas yang baru. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak pemenang. Hari ini, dimanapun kita berada, semangat Tuhan yang menyaksikan juga live streaming, dimanapun kita berada. Biarlah ini menjadi waktu-waktu terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Apa adanya diri kita. Jujur dengan apa yang menjadi situasi yang kita hadapi. Dan percayalah, Bapa yang penuh kasih itu, dia sudah pernah alami titik sendirian itu. Pertama dia merasa sendirian ketika ditinggalkan pribadi-pribadi yang paling dikasihinya, murid-muridnya di Taman Getsemani. Tapi di kayu salib dia menanggung rasa kesepian, kesendirian paling mengerikan. Dia merasa ditinggal oleh Bapa karena dosa gitu. Dan dia lakukan itu supaya dia bisa menolong kita dari setiap rasa kesendirian, dari setiap rasa ketidakberdayaan kita. Mari datang pada dia, berseru kepada dia. Yes Lord. Mari datang pada Tuhan. Thank you Jesus. Saya undang Pak Darmanto bisa. Engkau mengetahui situasi keadaan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong dan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Kalau ada hal-hal yang begitu sulit yang Kau izinkan dalam kehidupan kami, biarlah kalau kami boleh menyadari bahwa sebenarnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ingin membuang hal-hal buruk, kepengecutan di dalam diri kami, kelicikan di dalam diri kami, kemunafikan di dalam diri kami, egois di dalam diri kami. Melalui segala peristiwa itu, Engkau ingin yang tidak benar, yang tidak baik, itu keluar daripada sifat di dalam diri kami. Engkau ingin kebaikan hatimu, kemurahanmu, kesetiaanmu itu ada dalam hidup setiap kami. Dan biarlah Tuhan melewati semua situasi yang ada. Kami boleh diubahkan. Dan Tuhan biarlah kami boleh mengerti apapun situasinya hari ini. Bila kami berserah dan tidak menyerah. Kami terus melangkah. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus percaya walaupun kelihatannya jalan berat. Maka kami percaya. Kami akan melihat campur tangan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau lebih berperkara kepada sifat, kepada karakter kami. Daripada sekedar memberkati secara materi. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diubahkan. Dan kami percaya tidak ada sesuatu yang membahayakan. Ketika kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari dan merasakan kehadiran-Mu. Dalam setiap hidup kami. Saat ini juga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya menyampaikan pengumuman. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi datang tempat ini agak sepi, saudaraku sekalian, karena memang di hari Jumat malam yang lalu diputuskan sebuah keputusan menyikapi keadaan-keadaan hari ini di mana di kota Surabaya wabah Covid begitu memuncak keadaannya. Kalau dulu banyak orang yang jauh yang tidak kita kenal, tapi sekarang beberapa orang yang kita kenal juga terdampak. Dan pemimpin kita di Surabaya ini menyikapi dengan ibadah yang on-site itu ditiadakan dan kemudian menjadi semua ibadah online.
Nah, mengapa di Rock Ambassador, di Satelit Ambassador ini tetap ada onset hari ini? Oleh karena di Ambassador itu mengadakan streaming online. Nah, karena mengadakan streaming online, kita tidak bisa untuk tidak melarang begitu saja beberapa Anda yang memang merindu untuk datang, karena streaming juga seperti keadaan di mana dilakukan seperti ibadah biasa. Nah, pertanyaannya adalah saudara-saudara, bagaimana dengan minggu depan? Memang kalau hari ini sepi, saudara, karena di grup yang Komsel Ambassador diumumkan kalau lebih baik tidak hadir karena memang seluruh satelit Surabaya tutup. Dan beberapa Anda yang ada di sini mungkin tidak ada di grup Komsel, sehingga puji Tuhan Anda tetap hadir. Nah, bagaimana sikap kita minggu depan, saudaraku sekalian? Saya menganjurkan bagi Anda yang nyaman online saja di rumah, seperti pengumuman yang ada. Tapi bagi Anda yang merasa bahwa online itu kok gak nyaman ya, atau Anda gak punya media yang baik, TV yang besar, punya handphone, tapi handphonenya juga mungkin kuotanya kecil, sehingga gak bisa berlama-lama. Nah, saudara kalau terpaksa begitu hadir, tapi sekali lagi ini kalau saudara hadir itu dalam kapasitas jumlah yang kecil karena kita memang mengadakan streaming, dan kalau ada jemaat itu boleh, tetapi tidak seperti biasanya banyak, dan itu pun dengan protokol super ketat ya. Mungkin nafasnya agak gak enak, terengah-engah. Tapi saya ingin bahwa semua ini disiasati, bukan cuma disiasati, saudara, kita lewati bukan dengan ketakutan, saudara ya, jangan fobia gitu datang, tapi kita tetap harus hati-hati memakai protokol kesehatan, protokol kebaktian yang ketat. Nah, kantin juga saya minta untuk tidak boleh makan di kantin, tetapi nanti kalau pesan boleh bawa pulang. Jadi segala sesuatu kita atur sedemikian rupa, nanti kita rapatkan lagi bagaimana lebih ketat supaya tidak berdampak. Memang saudaraku sekalian, gereja 1 jam saja, tapi itu kemudian kita, karena kita ini mau mensukseskan, kita juga mau di dalam 1 jam saja ini tidak terjadi hal-hal yang kemudian Anda boleh terpapar gitu ya. Namun saudara, yang paling penting sebenarnya bukan 1 jam di gereja, yaitu yang 23 jam sehari atau 7 kali 24 jam seminggu itu. Saudara di pom bensin, saudara di warung soto kesukaan Anda, saudara di di depan rumah Anda kalau ada warung dodolan jual di situ Anda beli di situ bumbu atau beli macam-macam di situ, itu yang berhati-hati justru di situ, ke pasar atau ke ATM sekalipun itu lebih berbahaya daripada Anda ke gereja. Nah, itu sebabnya di tempat-tempat itu Anda mestinya juga super hati-hati supaya wabah Covid itu tidak memapar kita semua. Terima kasih buat Anda yang hadir di hari ini. Ada beberapa saya melihat Bapak Ibu sekalian yang sudah lama tidak hadir dan hari ini hadir pertama kali. Dan itu sebabnya saya tidak ingin mengecewakan. Kalau Anda mau tetap hadir di minggu depan dengan protokol super ketat, Anda tetap bisa hadir. Karena kita tetap diperbolehkan, khususnya ambasador ini, ada streaming ya. Karena streaming ini live, maka Anda tetap boleh hadir. Tetapi kembali, kalau Anda lebih nyaman di rumah, sebaiknya Anda bisa ibadah online di rumah. Tapi kalau Anda nyaman di sini, silakan hadir, patuhi protokol yang ketat. Tidak ada pertanyaan ya, kalau nanti ada pertanyaan ditanyakan lagi. Bangkit berdiri saudara, kita kemudian akan memberikan persembahan dan kita terima berkat untuk pulang. Terima kasih Tuhan dengan kebaktian ini. Sebentar kalau kami memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang dengan rela hati memberikan bagian dari apa yang mereka punya untuk keberlangsungan daripada pekerjaan. Tuhan Yesus, kami semua berdoa bersatu hati untuk kota Surabaya yang kami cintai. Kami tahu Tuhan Yesus,
bahwa setiap kami punya kontribusi untuk supaya kota kami menjadi damai sejahtera dan terlewatkan dari seluruh wabah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala kekuatan kuasa dari kuasa sakit penyakit, dengan kekuatan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami hancurkan, kami tolak, kami sucikan kota kami sucikan tempat-tempat di mana kami melangkah dan berpijak. Dan kami percaya penyertaan kekuatan kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan dengan kebaktian ini. Sebentar kami pulang dan kami mau terima berkat yang daripadamu. Saudaraku sekalian, pulanglah, terimalah berkat yang luar biasa dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna yang tidak pernah meninggalkan kita dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang melipat gandakan kekuatanmu. Yang terus mengingatkan kepadamu akan kekuatan firman Tuhan yang tidak terbatas. Menjadikan engkau lebih daripada pemenang hari ini sampai selama-lamanya. Setuju, percaya, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu.